Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Kusuma Dewi dengan nomor NIM 200110030. Di sini saya selaku moderator dan yang akan menyampaikan materi yang kelima, yakni tentang tujuan pengembangan dan prinsip-prinsip nilai agama, moral, dan anak. Nama kelompok yang pertama yaitu Khairul Ummatin, Nurul Asmawanti, dan Laila Puryanti Ruslan. Ya, sebelumnya yang terhormat Ibu Baik Roni Indira Astria MPD yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyelesaikan tugas makalah tujuan pengembangan prinsip-prinsip nilai agama dan moral. Materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Khairul Ummatin dan materi kedua akan disampaikan oleh Nurul Asmawanti, dan materi ketiga yang akan disampaikan Laila Puryanti Ruslan. Baik, untuk saudari Khairul Ummatin untuk menjelaskan materi yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Ummatin dengan nomor induk mahasiswa 2001100036, kelas 3B, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri. Perkenalkan, nama saya Laila Puryanti Ruslan, NIM 200110049, kelas 3B, Yaud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Asmawanti, NIM 200110042, kelas 3B. Di sini saya akan membacakan materi pertama, yaitu tujuan pengembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Pengembangan nilai agama dan moral merupakan upaya untuk mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai moral pada anak usia dini sehingga moral tersebut dapat ditanam dalam dini anak usia dini. Pada usia dini, di mana perkembangan dan pertumbuhannya dalam kondisi puncak keemasan atau golden age. Pada masa ini, kesempatan paling tepat untuk mengembangkan kepribadian dan karakter anak. Yang di atas, kita bisa memahami bahwa pentingnya pendidikan anak usia dini. Adapun berbagai tujuan lainnya sebagai berikut. 1. Mengajarkan anak untuk berperilaku sesuai dengan moral yang berlaku di lingkungannya. Kedua, mengajarkan anak untuk dapat menerima perilaku moral yang sesuai dengan lingkungan dan menolak perilaku yang tidak sesuai dengan lingkungan. Yang ketiga, mengajarkan anak untuk dapat memilih perilaku moral yang sesuai dengan lingkungan. Yang keempat, mengajarkan anak dapat menginterrelasi nilai-nilai moral yang sesuai dengan lingkungan sehingga nilai-nilai tersebut menjadi panutan perilaku sehari-hari. Yang kelima, memilih etika yang santun terhadap orang yang lebih tua. 2. Materi saya bawakan tentang 2 kegiatan-kegiatan dalam aspek pengembangan nilai agama dan moral AUD. Kegiatan aspek pengembangan anak dapat dilakukan dengan cara menabung, karena menabung sebuah kebiasaan yang harus dikenalkan guru maupun orang tua sedini mungkin. Untuk itu, guru dan orang tua dapat menghentikan arti tentang menabung dengan mempraktekkan dan mengajarkan anak bagaimana cara menabung uang. 3. Prinsip-prinsip pengembangan nilai agama dan moral AUD. B. A. Bermain sambil belajar. Bermain adalah kegiatan yang sangat digemari anak-anak seusia dini. Selain digemari anak-anak, bermain juga dapat membentuk keterampilan berbahasa, menambah pengetahuan, melatih cara mengatasi masalah, mengelola emosi, dan dapat bersosialisasi atau berkomunikasi dengan teman sebayanya. B. Berorientasi pada kebutuhan anak, di mana anak pusat dari pembelajaran dikarenakan seluruh kegiatan direncanakan dan dilaksanakan untuk mengembangkan potensi anak. Kegiatan belajar juga dilaksanakan sesuai perkembangan kognitif anak. C. Berorientasi pada perkembangan anak. Setiap anak memiliki kecepatan yang berbeda, karena pada umumnya pertumbuhan memiliki perkembangan yang berbeda.
D. Lingkungan kondusif. Lingkungan berperan penting dalam pendidikan anak dikarenakan lingkungan adalah guru ketiga bagi anak. Dinamakan ketiga karena anak dapat belajar tentang kebersihan, kemandirian, aturan, dan banyak hal dari lingkungan bermainnya. E. Pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Proses pembelajaran ini disiapkan oleh pendidik melalui kegiatan yang menarik, menyenangkan untuk membangkitkan rasa ingin tahu dari seorang anak, memotivasi anak dan menemukan hal-hal baru. F. Menggunakan berbagai media sebagai sumber belajar. Piaget meyakini bahwa anak belajar dari media dan alat yang digunakannya. Berbagai media pembelajaran dapat digunakan dari pabrik maupun lingkungan sekitar. Dari berbagai media tersebut dapat beroperasi dengan benda-benda di lingkungan sekitarnya. Sekian dari saya. Saya akan melanjutkan materi yang kelima, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Perkembangan moral pada anak usia dini memiliki faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan moral anak usia dini, yakni faktor dalam dirinya sendiri dan faktor di luar dirinya. Perkembangan ini dapat berupa lingkungan, individu, dan kepribadian. Menurut Bers dan Pranoto, terdapat 3 keadaan yang mempengaruhi moral pada anak, yaitu yang pertama, keadaan atau situasi di dekat anak atau dengan lingkungan sosial. Yang kedua, konteks individu yang memiliki fitrah. Yang ketiga, konteks sosial. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yang kelima, yaitu yang berperan penting dalam mengembangkan nilai agama dan moral anak usia dini. Anak-anak pada usia dini yakni sangatlah membutuhkan orang-orang yang berperan penting atau orang-orang yang bisa mengajarkan tentang nilai agama dan moral, karena anak-anak pada usia dini yaitu seperti orang yang merekam apa yang ia lihat dan ia dengar dari orang-orang di sekitarnya, seperti orang dewasa, teman sebaya, dan lain-lain. Yang pertama, orang yang berperan penting yaitu guru, di mana guru sangatlah berperan penting dalam mengajarkan nilai agama dan moral, baik secara lisan maupun tulisan, karena di PAUD lah tempat pertama ia belajar dan bersosialisasi dengan teman-temannya. Di sini guru bisa mengajarkan dengan cara mengajarkan berbagai atau memotivasi anak dengan tutur kata yang sopan santun dan memberikan contoh. Yang kedua yaitu orang tua, di mana orang tua sangatlah berperan penting, karena disinilah orang pertama yang mengajarkan nilai agama dan moral anak. Orang tua juga harus bisa menyesuaikan lingkungan di sekitarnya agar anak tidak salah atau salah pergaulan, karena anak pada usia itu sangatlah rentan akan pemikiran yang tidak baik. Baik, mungkin itu saja yang tadi saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi rekaman-rekaman atau penjelasan dari teman-teman kelompok saya. Kita ucapkan terima kasih, dan kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kami, Ibu Baik Roni Indria Astria MPD. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.